Halo, saya Adelia Kartika Putri, mahasiswa aktif D3 Pariwisata Universitas Erlangga. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa hal yang sering dipertanyakan oleh teman-teman yang sekarang masih duduk di bangku SMA ataupun SMP. Ini penting nggak sih kuliah? Teman-teman SMP maupun SMA juga sering mempertanyakan bahwasanya kuliah itu hanya sekedar mencari ataupun hanya sekedar mencari tempat gabut yang mungkin tidak mereka dapatkan ketika mereka tidak kuliah. Tapi hal itu adalah salah karena kuliah sendiri adalah salah satu tujuan ketika kita ingin mencapai cita-cita kita, ataupun sebagai tempat untuk berproses kita sebagai mahasiswa untuk mencapai impian-impian kita, bukan hanya sekedar untuk mencari tempat gabut ataupun tempat selingan lain yang untuk agar mereka tidak terlihat nganggur. Teman-teman juga sering mendengarkan cerita bahwasanya banyak sekali teman-teman di luar sana yang nggak mau kuliah karena biaya yang mahal, orang tua yang nggak merestui untuk kuliah, ataupun mereka takut bersaing dengan teman-temannya yang dari luar kota ataupun dari ibu kota. Padahal setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kemampuan masing-masing, termasuk juga kemampuan untuk bersaing dengan orang lain di sekitar mereka. Bukan hanya karena mereka dari desa mereka tidak bisa kuliah, bukan hanya karena mereka dari kota mereka aja yang bisa kuliah. Semua orang memiliki kesempatan yang sama dan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. Pertanyaan-pertanyaan yang sering saya dengar adalah mereka nggak mau kuliah karena biaya yang mahal. Padahal di universitas sendiri sudah disediakan banyak sekali beasiswa yang mampu menopang mereka, teman-teman yang mungkin kurang mampu, atau mungkin teman-teman yang kurang mampu tetapi mereka mempunyai prestasi yang lebih. Padahal di universitas sendiri juga disediakan banyak sekali beasiswa untuk teman-teman yang seperti itu. Tapi karena kurangnya sosialisasi serta informasi yang disampaikan kepada teman-teman, ya mungkin itu menjadi salah satu hal yang menjadi alasan kenapa teman-teman tidak mau melanjutkan kuliah. Yang kedua, orang tua tidak merestui anak-anaknya untuk melanjutkan kuliah. Kenapa? Yaitu dari pertanyaan yang pertama, karena takut biayanya mahal dan tidak bisa membiayai anaknya untuk kuliah. Padahal hal ini harusnya diterapkan ataupun dijalankan oleh orang tua bahwasanya kuliah itu wajib, bukan hanya mencari titel aja. Karena dari kuliah kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak, mendapatkan pengalaman yang banyak serta membangun relasi dengan orang-orang yang di luar sana. Itu penting banget buat kemajuan dan kelanjutan kita untuk menggapai impian dan cita-cita kita. Saya sendiri juga sering melihat ataupun mendengar teman-teman yang sekarang masih duduk di SMP maupun SMA itu tidak mau lanjut kuliah karena takut biaya hidupnya ketika kuliah itu mahal. Padahal biaya hidup itu bisa kita atur sedemikian rupa tergantung kita sendiri untuk bagaimana cara manajemen uang yang diberikan kepada orang tua kepada kita. Salah satunya seperti ketika kita ingin pergi ke suatu tempat. Kalau di Universitas Erlangga itu ada yang namanya bus flash. Nah, ketika kita ingin pergi ke kampus C, disediakan bus flash tanpa membayar, dan fasilitas seperti itu harus kita manfaatkan. Selanjutnya juga ada mungkin yang takut karena biaya kosnya mahal. Beberapa kampus sudah menerapkan dengan adanya asrama kampus yang membayarnya itu hanya sekitar 2 juta per tahun. Serta jika kita bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada di sekitar lingkup kampus kita, sebenarnya kita bisa memanfaatkannya itu banyak sekali. Contohnya seperti memanfaatkan beasiswa yang ada di universitas kalian. Nah, biasanya beasiswa di universitas itu ada banyak banget, salah satunya yang dari universitas atau dari pemerintah itu seperti bidik misi. Nah, di bidik misi ini sendiri khusus diberikan kepada teman-teman yang kurang mampu ataupun yang teman-teman yang merasa bahwasanya ketika mereka membayar UKT itu keberatan. Nah, untuk bidik misi sendiri itu setiap bulannya mendapatkan uang sebesar 700.000
serta mereka tidak dikenakan biaya UKT. Terus selanjutnya ada beasiswa PPA. Nah, beasiswa PPA ini sendiri biasanya dikeluarkan ketika semester ganjil. Untuk pembiayaannya sendiri itu biasanya terdapat potongan untuk UKT. Selanjutnya mereka juga mendapatkan uang bulanan sebesar, kalau tidak salah hampir 700 juta, hampir sama dengan bidik misi. Tetapi kalau bidik misi kan free, nggak usah bayar yang namanya UKT. Tapi kalau di PPA ini sendiri masih membayar biaya UKT. Selanjutnya ada beasiswa yang disediakan oleh pihak swasta seperti dari bank. Di Bank BRI, di Bank BRI itu ada YBM Mandiri. Nah, di sana teman-teman yang mengikuti beasiswa tersebut, mereka akan mendapatkan pelatihan untuk bisa berwirausaha dan memanfaatkan peluang yang ada di sekitar mereka. Selanjutnya yang dari Mandiri itu juga ada kader surau, tapi kader surau itu hanya khusus untuk laki-laki saja. Selanjutnya ada dari Bank BRI, dari Bank Mandiri, ada juga dari Bank BNI, terus ada juga. Nah, beasiswa selanjutnya itu ada beasiswa dari pihak swasta, salah satunya adalah Young Leads, yakni bentuknya seperti rumah kepemimpinan. Jadi teman-teman yang daftar beasiswa di sana, mereka akan dididik menjadi seorang pemimpin yang mungkin bisa terjun langsung ke organisasi yang ada di universitas. Nah, selanjutnya ada juga beasiswa rumah kepemimpinan, namanya rumah kepemimpinan. Itu seleksinya tingkat nasional, jadi seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini diseleksi teman-teman yang pengen mengikuti beasiswa rumah kepemimpinan. Nah, di rumah kepemimpinan ini mereka bakal dididik hampir sama dengan Young Leads. Mereka juga dididik sebagai lahir ataupun terjun menjadi seorang pemimpin di lingkup kampus mereka, dan mereka juga dibekali oleh ilmu-ilmu public speaking, ilmu-ilmu seperti soft skill seperti itu. Nah, dengan adanya manfaat ataupun peluang-peluang yang ada di sekitar kalian, kenapa nggak kalian manfaatkan? Yang katanya kuliah mahal, kalian bisa kan mencari yang namanya beasiswa. Yang katanya takut biaya hidupnya mahal, kalian juga bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar kalian. Nah, buat kalian yang mungkin masih menakutkan bahwasannya ketika kuliah takut nggak bisa belajar soft skill kalian, nah di perkuliahan pasti banyak sekali wadah-wadah kalian untuk berproses untuk mengasah soft skill kalian. Salah satunya adalah yang pertama, kalian bisa mengikuti badan eksekutif mahasiswa di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas, ataupun kalian juga bisa mengikuti yang namanya HIMA, himpunan mahasiswa. Tentunya kalian juga bisa mengikuti kegiatan UKM, unit kegiatan mahasiswa. Nah, situ banyak sekali UKM yang bisa kalian gunakan sebagai tempat atau wadah untuk mengasah soft skill kalian. Nah, selanjutnya ada juga paguyuban yang namanya duta universitas, duta fakultas, ataupun duta di prodi kalian. Karena apa? Karena kuliah tidak hanya mencari hard skill, tapi juga soft skill. Nah, menurut saya yang paling penting adalah mengasah soft skill. Karena kenapa? Soft skill ini dibutuhkan ketika kalian lulus dan terjun ke masyarakat. Nah, soft skill ini bakal bermanfaat sekali digunakan sebagai penunjang karir kalian atau penunjang kalian untuk menggapai impian dan cita-cita kalian. Nah, teman-teman, itu tadi hal-hal yang sering saya jumpai dan saya coba untuk menjawabnya di video kali ini. Dan mungkin dari teman-teman yang setelah melihat video ini bisa berubah pikiran yang tadinya tidak mau kuliah karena hal-hal yang tadi seperti yang saya jelaskan tadi, bisa berubah pikiran dan mau kuliah dan menata hidup kalian dan bisa menggapai impian dan cita-cita kalian masing-masing. Satu hal lagi yang pengen saya sampaikan, bahwasanya ketika kalian kuliah, jangan hanya kuliah untuk mencari ilmu saja, tapi carilah relasi sebanyak mungkin, carilah wadah-wadah untuk mengasah soft skill kalian. Karena apa? Ilmu tanpa didampingi dengan praktik itu tidak akan berguna. Karena apa? Karena ketika kita sudah terjun di masyarakat, yang dibutuhkan itu adalah kerja nyata, bukan hanya teori. Nah, selanjutnya jika kalian ingin bahwasanya seperti mengasah soft skill kalian, seperti yang tadi ada tempat-tempat wadah untuk kalian berproses seperti UKM, BEM, HIMA, ataupun yang lain sebagainya,
Di universitas sendiri itu juga ada yang namanya Ormada, organisasi mahasiswa daerah. Satu tempat terpenting bagi kalian yang pengen mengasah soft skill kalian adalah tempat pertama yang untuk belajar soft skill itu adalah di Ormada. Karena apa? Di Ormada kalian bisa belajar tanpa yang namanya sungkan, tanpa yang namanya malu. Karena apa? Karena di Ormada kalian adalah bertemu dengan orang-orang yang satu bahasa ataupun satu pemikiran. Tapi kalau kalian langsung terjun ke BEM ataupun HIMA ataupun yang lain, kalian akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin berbeda pandangan dengan kalian, berbeda bahasa dengan kalian, mungkin juga berbeda prinsip dengan kalian. Tapi kalau di Ormada kalian bisa mungkin belajar dari nol sekali di sana, untuk belajar mungkin sistematika dari organisasi, belajar kepanitiaan, belajar menjadi ketua pelaksana ataupun yang lain. Jangan lupa ketika kalian ingin menggapai sesuatu atau mencapai sesuatu, kalian juga harus konsisten. Maksud dari konsisten adalah kalian jangan ketika ada kesulitan kalian langsung mundur, dan langsung maju saja, hadapi semua rintangan dan yakinlah bahwasanya impian kalian akan tercapai di depan kalian sendiri. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa untuk terus belajar dan terus berusaha untuk menggapai impian dan cita-cita kalian masing-masing. Terima kasih.